pemirsa dan teman-teman semua, akhir-akhir ini di tengah kesibukan kita mengikuti dan menunggu hasil akhir pemilu dan pilpres 2024, kita dihebohkan oleh berita adanya laporan kepada KPK tentang dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Paslon 03. Laporan itu dibuat oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tentu berita itu menghebohkan. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengapa baru dilaporkan sekarang, padahal kasus itu terjadi sudah sejak tahun 2014. Ciko dari PDIP mengatakan ada pihak yang tidak suka dengan kubu Ganjar yang terus menyuarakan bahwa pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Kami melihat laporan, ini suatu gerakan politik, bukan murni yang ingin menegakkan keadilan, ujar Ciko sebagaimana disampaikan kepada mediaindonesia.com. Ciko menambahkan bahwa pemilu 2024 belum berakhir. Namun menurutnya disinyalir banyaknya pelanggaran dalam pemilu dalam kampanye. Oleh karena itu, tim Ganjar Mahfud selalu menyuarakan kecurangan-kecurangan tersebut. Dugaan kami ada ketidaksukaan dari berbagai pihak, kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jawa Tengah yang mempunyai suatu koneksi dengan Pak Ganjar. Ini sesuatu hal yang kami lihat dipaksakan, imbuhnya. Ciko juga mempertanyakan tugas dan fungsi IPW selaku pelapor. Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK, cetusnya. Ia berpendapat laporan itu bagian dari ketidaksukaan pihak tertentu terhadap hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 saat ini tengah diwacanakan akan diusulkan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara itu, Ketua Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, juga memberikan tanggapan yang nyaris sama. Saya tidak punya komentar, terlalu dini bagi saya untuk menjawab hal seperti ini, ujar Todung di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Selasa 5 Maret 2024. Todung juga menduga laporan dan tuduhan terhadap Ganjar memiliki latar belakang politik. Namun, Todung belum dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai laporan tersebut karena Ganjar sendiri telah dengan tegas menolak laporan tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyatakan bahwa pelaporan terhadap Ganjar Pranowo tidak lepas dari latar belakang politis. Instrumen hukum seringkali dipakai bukan untuk keadilan, tapi instrumen hukum dipakai sebagai alat politik. Jadi praktek politik yang sangat liberal ini yang kami sayangkan, itu adalah ketika batasan-batasan campur tangan eksekutif yang seharusnya tidak bisa mengintervensi hukum, ya itu nampak sangat jelas bahwa sejak awal siapa yang bersikap kritis itu mencoba untuk dihambat karena kekuasaan telah berubah arah. Tidak ketinggalan adalah Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu mengatakan bahwa masalah Ganjar banyak unsur politiknya. Apakah tidak sebaiknya oposisi itu lebih banyak sehingga pemerintahan ke depan ini sih? Ya tentu sebaiknya sih, tapi yang menentukan mau jadi posisi atau ikut pemerintah kan ketua pimpinan partai masing-masing. Ya. Pak, satu hal lagi sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket, kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak, seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak, saya punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan memeriksa kantor saya. Susah sekali memang masalahnya kekuatan.